Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Kamis 22 Agustus 2024 berjudul Pencipta Hukum-Hukum Jasmani. Ayatnya di dalam Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kesehatan adalah berkat yang dihargai oleh beberapa orang saja, namun sebagian besar dari keberhasilan mental dan jasmani bergantung di atasnya. Dorongan hati kita serta hawa nafsu ada tempatnya dalam tubuh kita, dan itu harus dipelihara dalam keadaan yang terbaik secara jasmani di bawah pengaruh yang paling rohani agar talenta-talenta kita digunakan sebaik-baiknya. Apapun yang mengurangi kekuatan jasmani, melemahkan pikiran dan menjadikannya kurang mampu untuk memilih dengan teliti di antara perkara yang baik dan buruk. Kita menjadi kurang mampu untuk memilih perkara yang baik dan memiliki kurang tenaga kemauan untuk berbuat apa yang kita tahu adalah benar. Penyalahgunaan tenaga fisik kita memendekkan masa di mana hidup kita dapat digunakan untuk memuliakan Allah. Dan itu menjadikan kita tidak layak untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan Allah kepada kita. Oleh membiarkan diri kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang salah, oleh tidur larut malam, oleh memuaskan selera dengan mengambil resiko kesehatan, kita meletakkan dasar kelemahan. Dengan melalaikan gerak badan, oleh terlalu banyak mempekerjakan pikiran dan tubuh, kita membuat susunan saraf menjadi tidak berimbang. Jadi, orang yang memendekkan hidupnya dan tidak melayakkan dirinya untuk bekerja karena tidak mengindahkan hukum-hukum alam, bersalah karena merampok Allah. Dan mereka juga merampok sesama manusia, kesempatan untuk membahagiakan orang lain. Justru pekerja yang Allah kirimkan ke dalam dunia oleh arah yang ditempuhnya sendiri telah dipendekkan. Dan mereka telah membuat dirinya tidak layak melakukan bahkan yang sebenarnya dapat mereka lakukan dalam waktu yang lebih singkat. Tuhan menganggap kita bersalah bila oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang merusak, kita menghalangi dunia ini mendapat hal-hal yang baik. Pelanggaran terhadap undang-undang jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral, karena Allah adalah sesungguhnya pencipta hukum-hukum jasmani, sebagaimana Ia adalah pencipta hukum moral. Hukumnya ditulis dengan jari-jarinya sendiri di atas setiap urat, setiap otak, setiap pikiran yang telah dipercayakan kepada manusia, dan setiap penyalahgunaan dari sesuatu bagian-bagian tubuh kita adalah suatu pelanggaran terhadap hukum itu. Renungkan lebih dalam. Apakah saya telah merampok daya guna Tuhan dengan gagal merawat tubuh saya? Kebiasaan sehat apakah yang harus saya mulai hari ini? Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang sangat indah dan sekaligus menjadi teguran bagi kita. Saudaraku, di era dunia yang luar biasa ini, tingkat teknologi, kecanggihan dunia, dan bahkan terkadang kota-kota sekarang ini di mana disebut dengan kota-kota yang tiada malam dan tidak mengenal lagi adanya untuk waktu-waktu yang harus beristirahat. Dan bahkan anak-anak Tuhan sudah menghabiskan begitu banyak waktu-waktu, tenaga, pikiran, semuanya hanya untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri, terutama secara fisik jasmani, yaitu kesehatan tubuh. Dan jelas sekali dikatakan melalui renungan kita ini bahwa itu sama dengan kita sudah merampok akan apa? Merampok akan Allah. Sesungguhnya Tuhan mempercayakan kesehatan kepada kita, dan melalui umur yang panjang yang Tuhan berikan, Dia ingin supaya kita menjadi berkat. Dan pada saat kita tidak mengindahkannya dan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kesehatan yang mengakibatkan umur kita pun semakin pendek, justru kita sedang merampok akan apa yang Tuhan sedang buat, yang Tuhan sedang rencanakan. Saudaraku, sangat indah bila mana kita kembali dipulihkan dalam hal ini. Bagaimana kita harus kembali mengikuti akan hukum-hukum kesehatan dengan menjaga pola kehidupan pikiran kita, dengan istirahat yang baik dan mengikuti segenap perintah-perintah Tuhan, makan makanan yang baik, maka semuanya itu akan mengarahkan kita juga untuk dapat dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi berguna di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Dan Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik atas anak-anaknya. Biarlah kita menghargai karya Allah ini. Kita belajar lebih baik lagi. Hari ini, mari kita pikirkan kesehatan, hal-hal kesehatan apa yang harus kita lakukan untuk dapat menguntungkan diri kita dan mempersembahkan diri kita untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Satu pekabaran yang luar biasa kami terima saat ini Bapa. Kami sadari bahwa kami lemah dalam hal ini. Kami senantiasa gagal melakukannya. Bahkan ya Bapa, kami memiliki kerinduan supaya kami dapat sehat, kami dapat memiliki umur yang panjang. Tetapi oleh karena kesenangan-kesenangan dunia dan bahkan tuntutan-tuntutan dunia sekarang ini ya Bapa, membuat kami lalai dalam mengikutinya. Terkadang kami merasa itu menjadi suatu hal yang biasa, tetapi sesungguhnya Bapa, semua ini bukanlah akan kehendak Tuhan. Biarlah kami belajar ya Tuhan, tuntun kami, berikan hikmat, akal budi dan kesehatan bagi kami untuk dapat memikirkan dan melakukan segala sesuatunya, sehingga hidup kami, tubuh kami yang menjadi berkat dan menjadi karunia Tuhan, kami dapat pergunakan seutuhnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, terima kasih, isilah hidup kami Bapa dengan kesehatan, dengan kekuatan dan panjang umur, dan biarlah dengan pikiran yang bijaksana kami dapat selalu memikirkan akan pelayanan-pelayan pekerjaan Injil Tuhan, dan kami terlibat di dalamnya ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menambahkan akan karunia-karunia rohani dalam hidup kami. Berkatilah umat-umat Tuhan, gereja Tuhan ya Bapa, supaya kami memiliki pikiran-pikiran yang sama, sehingga umat-umat Tuhan dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali dalam kerohanian dengan memelihara akan pola kehidupan yang baik, yang sehat di hadapan Tuhan. Karena dengan tubuh yang sehat, maka kami dapat memikirkan akan perkara-perkara rohani. Oh Bapa yang baik, berkati juga tentunya masing-masing rumah tangga, keluarga ya Bapa, supaya anak-anak Tuhan ya Tuhan selalu berserah diri kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, inilah menjadi harapan dan doa kami. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.